Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Saya mengapresiasi sekali atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengapresiasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi tahun 2026 yang digelar Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj. Hal itu disampaikan Abdul Wahid dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Minggu 11 Januari 2026. Abdul Wahid juga menegaskan pentingnya peran petugas haji dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya, Diklat PPIH 2026 memiliki peran krusial karena menjadi fondasi utama keberhasilan pelayanan jemaah haji. Ia menilai bahwa kesiapan petugas sejak awal akan menentukan kualitas penyelenggaraan haji di lapangan. Diklat ini adalah yang sangat penting suksesnya haji nanti tahun 2026. Jadi saudara-saudara harus benar-benar melaksanakan sebagai petugas haji yang sebenar-benarnya. Saya sebagai timwas yang nanti akan mengikuti di Arab Saudi akan melihat kinerja kalian semua. Kesuksesan Menteri Haji ini. Pada kesempatan ini, Abdul Wahid juga menekankan bahwa DPR melalui Komisi 8 tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan haji di Arab Saudi. Sebagai Komisi 8 dan sekaligus juga membentuk tim pengawasan haji di Arab Saudi. Kami sendiri sudah menjalankan tim pengawasan yang keempat kalinya, yang ini nanti 2026. Dalam arahannya, Abdul Wahid juga mengingatkan amanat Wakil Menteri Haji dan Umroh agar petugas tidak menyalahgunakan penugasan untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyampaikan kritik keras terhadap perilaku petugas yang tidak menjalankan tugas dengan serius, sebagaimana ditemui pada pelaksanaan haji sebelumnya. Jangan bergerombol, berduduk ngopi di saat haji butuh pertolongan. Saya lihat tahun yang lalu banyak petugas yang santai ngopi di mal-mal, menikmati uang yang sudah diterima, tidak menjalankan tugasnya, tapi malah menikmati hasil uang itu untuk di mal, jajan, dan untuk ngopi di kafe-kafe. Apakah ada kafe Pak Wahid? Ada di sana. Sebagai informasi, pendidikan dan latihan bagi para petugas ini dijadwalkan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 10 hingga 30 Januari 2026. Diklat PPIH kali ini membekali peserta dengan pemahaman kebijakan yang terus berkembang, aspek teknis, pelayanan, perlindungan jemaah, hingga etika pelayanan. Melalui kegiatan ini, pemerintah menargetkan seluruh PPIH memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Dechandra, Berita Nasional TV. Mohon berkenan Bapak Menteri Haji dan Umroh untuk berfoto. Alhamdulillah Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah mengumumkan swasembada beras pada tahun 2025. Sebagai mitra kerja sektor pangan, Komisi 4 DPR RI menilai capaian ini sebagai langkah strategis menuju ketahanan pangan nasional. Menurutnya, swasembada beras merupakan langkah strategis, tetapi tantangan ke depan adalah memastikan Indonesia mampu menekan impor dan meningkatkan ekspor komoditas pangan lainnya. Setelah swasembada pangan di bidang beras, kita ingin swasembada pangan di bidang yang lainnya. Kita harus banyak ekspornya ketimbang impornya, terutama di bidang rempah-rempah yang ditingkatkan.
Dadang juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum dan tepung terigu yang dinilai terus menyedot devisa negara. Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi pangan dan memanfaatkan hasil pertanian lokal. Kedepan ia berharap produk pangan olahan seperti mie instan tidak lagi sepenuhnya berbasis terigu impor, melainkan menggunakan tepung lokal sebagai bahan baku utama. Jadi super mie atau mie instan itu suatu saat tidak terlalu berbasis terigu, tapi bagaimana berbasis tepung-tepung yang dihasilkan dari karbo yang ada di petani-petani kita. Semacam mungkin ada bapeda atau bapeda itu apa tuh? Ada bapeda, ada tepung singkong, tepung beras. Berikutnya ada tepung sukun. Nah, ini akan mengurangi impor supaya ada keseimbangan. Menurut Dadang, langkah diversifikasi pangan tersebut dinilai mampu menekan impor, menjaga keseimbangan ekonomi pangan nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dalam negeri. Selain sektor karbohidrat, Dadang juga menekankan pentingnya swasembada di sektor protein hewani, meliputi perikanan laut, perikanan darat, dan peternakan. Ia menyoroti masih tingginya impor susu yang harus ditekan melalui peningkatan kualitas bibit sapi dan hewan ternak unggul dalam negeri. Menurutnya, kemandirian pangan sejati tidak hanya soal ketersediaan beras, tetapi mencakup keseluruhan rantai pangan nasional, mulai dari karbohidrat hingga protein. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.